Halo, Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan mantan pejabat Mahkamah Agung MA, Zarof Richard, sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Selasa 11 Februari 2025. Adapun dalam sidang hari ini duduk sebagai terdakwa 3 hakim pengadilan Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Dalam persidangan hari ini, Zarof Richard mengaku telah memberikan uang sebesar 75 juta rupiah kepada ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Dadi Rahmadi. Dadi Rahmadi merupakan ex-ketua PN Surabaya, pengganti Rudi Suparmono, yang pada 17 April 2024 lalu, Rudi dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kini Rudi juga telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Uang yang diberikan Zarof kepada Dadi berasal dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Ronald Tanur merupakan terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, yang dilakukan di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada 4 Oktober 2023 lalu. Ronald menganiaya Dini hingga meninggal dunia saat keduanya bertengkar. Ronald Tanur dijerat 3 pasal berlapis dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya menuntut Ronald Tanur 12 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar restitusi kepada ahli waris Dini sebesar 263 juta rupiah subsidiar kurungan 6 bulan penjara. Namun Ronald divonis bebas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli 2024 yang kemudian menghebohkan publik. Proses ini berujung penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima suap dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang juga ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan lanjutan sidang suap vonis bebas Ronald Tanur, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribuners dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur yang dimana menjerat 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Eritwa Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo pada hari ini Selasa 11 Februari 2025. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 orang saksi yang dimana salah satu diantaranya merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, yakni Zarof Richard. Adapun dalam kesaksiannya hari ini, Zarof mengaku pernah memberikan uang kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Dadi Rahmadi, sebesar 75 juta, yang dimana uang itu diperuntukkan untuk biaya sewa rumah yang dibutuhkan oleh Dadi Rahmadi. Dan sebagai informasi Tribuners dan Apvia bahwa Dadi Rahmadi ini merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan yang menggantikan Rudi Suparmono yang dimana pada 17 April 2024 Rudi Suparmono dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan Rudi Suparmono sebagai informasi juga bahwa saat ini sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yakni kasus suap vonis bebas Ronald Tanur begitu, yang dimana kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan terkait pemberian uang yang diungkapkan Zarof bahwa hal itu bermula ketika Zarof bertemu dengan Dadi Rahmadi pada 16 April 2024 usai prosesi pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang baru di sebuah hotel di daerah Surabaya begitu. Dan pada saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita bahwa membutuhkan uang untuk biaya sewa rumah yang nantinya akan ditempatinya. Dan saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita hal tersebut pada saat dirinya hendak pulang menuju hotel, yang dimana hal itu diungkapkan dalam perjalanan di dalam mobil begitu. Dan karena itu Dadi, kata Zarof, mengaku membutuhkan uang sebesar 75 juta untuk biaya sewa rumah.
Dan kemudian keesokan harinya atau 17 April 2024 saat momen sarapan pagi di sebuah hotel di Surabaya, Zarov kemudian bertemu dengan pengacara Ronald Tanur yakni Lisa Rahmat yang kala itu Lisa Rahmat menawarinya untuk membelikan buah tangan. Saat itu Zarov pun menolak tawaran Lisa dan menyarankannya agar buah tangan itu diberikan dalam bentuk lain. Dan merespon permintaan tersebut, kemudian Lisa, kata Zarov, memberikan uang tunai sebesar 100 juta pada ex-pejabat Mahkamah Agung tersebut. Dan setelah mendapatkan uang tersebut, kemudian Zarov lanjut memberitahu kepada Dadi Rahmadi yang sebelumnya meminta tolong untuk bercerita tentang kebutuhannya untuk menyewa rumah begitu. Dan pada saat itu kemudian Zarov pun menyebutkan bahwa dirinya telah mendapatkan uang dan kemudian uang yang telah didapatkan tersebut diberikan kepada Dadi Rahmadi. Hanya saja Zarov mengaku bahwa uang yang diberikan oleh Dadi Rahmadi itu berjumlah 75 juta dan sedangkan uang yang tadinya berjumlah 100 juta yang kemudian 75 juta diberikan kepada Dadi, sementara 25 juta sisanya Zarov ambil untuk keperluan pribadinya. Dan ketika pada saat itu Dadi Rahmadi menanyakan sumber uang yang diberikan Zarov tersebut, Zarov menyebutkan tidak menjelaskan secara rinci dari mana uang tersebut ia dapatkan setelah sebelumnya ia sempat bertemu dengan Lisa Rahmat. Hanya saja pada saat itu Zarov mengaku bahwa uang tersebut diberikan oleh sosok Ibu Tiri yang dimana memang sosok Ibu Tiri ini tertuju pada Lisa Rahmat, meskipun pada saat itu Zarov tidak menyebutkan secara rinci bahwa Ibu Tiri yang ia maksud adalah Lisa Rahmat. Begitu Afiah dan rekan Tribuners, kembali ke studio. Ya, terima kasih Fahmi laporannya. Dan Tribuners, Zarov Richard mengaku sering melihat pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, mondar-mandir di gedung Mahkamah Agung ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kapus Diklat periode 2012 hingga 2022. Barulah setelah Zarov pensiun dari MA, Lisa mulai menghubungi Zarov. Namun ketika ditelusuri lebih jauh oleh jaksa soal latar belakang Lisa saat itu, Zarov mengaku tidak begitu tahu. Ia juga mengatakan tidak tahu secara pasti mengenai pekerjaan dari Lisa yang juga merupakan terdakwa dalam kasus Ronald Tanur. Sementara itu, Zarov Richard didakwa melakukan permufakatan jahat dengan menjanjikan uang sebanyak 5 miliar rupiah untuk diberikan kepada Majelis Hakim Kasasi yang menangani perkara Ronald Tanur. JPU menyebut bahwa Zarov bersama dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, hendak memberikan uang tersebut kepada 3 Majelis Hakim Kasasi yang akan menyidangkan kasus Ronald Tanur. Jaksa menyebut bahwa uang 5 miliar rupiah itu akan diberikan ke 3 hakim kasasi melalui Hakim Susilo yang dalam sidang kasus Ronald Tanur bertindak sebagai ketua majelis hakim. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan mantan pejabat Mahkamah Agung MA Zarov Richard sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Selasa 11 Februari 2025. Adapun dalam sidang hari ini duduk sebagai terdakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio.
Dalam persidangan hari ini, Zarof Richard mengaku telah memberikan uang sebesar 75 juta rupiah kepada ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Dadi Rahmadi. Dadi Rahmadi merupakan ex-ketua PN Surabaya, pengganti Rudi Suparmono, yang pada 17 April 2024 lalu, Rudi dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kini Rudi juga telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Uang yang diberikan Zarof kepada Dadi berasal dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Ronald Tanur merupakan terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, yang dilakukan di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada 4 Oktober 2023 lalu. Ronald menganiaya Dini hingga meninggal dunia saat keduanya bertengkar. Ronald Tanur dijerat 3 pasal berlapis dan jaksa penuntut umum dari Kejari Surabaya menuntut Ronald Tanur 12 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar restitusi kepada ahli waris Dini sebesar 263 juta rupiah subsidiar kurungan 6 bulan penjara. Namun Ronald divonis bebas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli 2024 yang kemudian menghebohkan publik. Proses ini berujung penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima suap dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang juga ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan lanjutan sidang suap vonis bebas Ronald Tanur, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur yang dimana menjerat 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Erik Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanifio pada hari ini Selasa 11 Februari 2025. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 4 orang saksi yang dimana salah satu diantaranya merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, yakni Zarof Richard. Adapun dalam kesaksiannya hari ini, Zarof mengaku pernah memberikan uang kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Dadi Rahmadi, sebesar 75 juta, yang dimana uang itu diperuntukkan untuk biaya sewa rumah yang dibutuhkan oleh Dadi Rahmadi. Dan sebagai informasi Tribunnews dan Navia bahwa Dadi Rahmadi ini merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan yang menggantikan Rudi Suparmono yang dimana pada 17 April 2024 Rudi Suparmono dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan Rudi Suparmono sebagai informasi juga bahwa saat ini sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yakni kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, begitu, yang dimana kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan terkait pemberian uang yang diungkapkan Zarof bahwa hal itu bermula ketika Zarof bertemu dengan Dadi Rahmadi pada 16 April 2024 usai prosesi pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang baru di sebuah hotel di daerah Surabaya, begitu. Dan pada saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita bahwa membutuhkan uang untuk biaya sewa rumah yang nantinya akan ditempatinya. Dan saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita hal tersebut pada saat dirinya hendak pulang menuju hotel, yang dimana hal itu diungkapkan dalam perjalanan di dalam mobil, begitu. Dan kala itu Dadi, kata Zarof, mengaku membutuhkan uang sebesar 75 juta untuk biaya sewa rumah. Dan kemudian keesokan harinya atau 17 April 2024 saat momen sarapan pagi di sebuah hotel di Surabaya, Zarof kemudian bertemu dengan pengacara Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat, yang dimana kala itu Lisa Rahmat menawarinya untuk membelikan buah tangan, gitu. Saat itu Zarof pun menolak tawaran Lisa dan menyarankannya agar buah tangan itu diberikan dalam bentuk lain.
Dan merespon permintaan tersebut, kemudian Lisa, kata Zarof, memberikan uang tunai sebesar 100 juta pada ex pejabat Mahkamah Agung tersebut. Dan setelah mendapatkan uang tersebut, kemudian Zarof lanjut memberitahu kepada Dadi Rahmadi yang sebelumnya meminta tolong untuk bercerita tentang kebutuhannya untuk menyewa rumah begitu. Dan pada saat itu kemudian Zarof pun menyebutkan bahwa dirinya telah mendapatkan uang, dan kemudian uang yang telah didapatkan tersebut diberikan kepada Dadi Rahmadi. Hanya saja Zarof mengaku bahwa uang yang diberikan oleh Dadi Rahmadi itu berjumlah 75 juta, dan sedangkan uang yang tadinya berjumlah 100 juta yang kemudian 75 juta diberikan kepada Dadi, sementara 25 juta sisanya Zarof ambil untuk keperluan pribadinya. Dan ketika pada saat itu Dadi Rahmadi menanyakan sumber uang yang diberikan Zarof tersebut, Zarof menyebutkan tidak menjelaskan secara rinci dari mana uang tersebut ia dapatkan setelah sebelumnya ia sempat bertemu dengan Lisa Rahmat. Hanya saja pada saat itu Zarof mengaku bahwa uang tersebut diberikan oleh sosok Ibu Tiri, yang dimana memang sosok Ibu Tiri ini tertuju pada Lisa Rahmat, meskipun pada saat itu Zarof tidak menyebutkan secara rinci bahwa Ibu Tiri yang ia maksud adalah Lisa Rahmat. Begitu Afiah, dan rekan Tribuners kembali ke studio. Ya, terima kasih Fahmi laporannya. Dan Tribuners, Zarof Richard mengaku sering melihat pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, mondar-mandir di gedung Mahkamah Agung ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kapus Diklat periode 2012 hingga 2022. Barulah setelah Zarof pensiun dari MA, Lisa mulai menghubungi Zarof. Namun ketika ditelusuri lebih jauh oleh jaksa soal latar belakang Lisa saat itu, Zarof mengaku tidak begitu tahu. Ia juga mengatakan tidak tahu secara pasti mengenai pekerjaan dari Lisa yang juga merupakan terdakwa dalam kasus Ronald Tanur. Sementara itu, Zarof Richard didakwa melakukan permufakatan jahat dengan menjanjikan uang sebanyak 5 miliar rupiah untuk diberikan kepada Majelis Hakim Kasasi yang menangani perkara Ronald Tanur. JPU menyebut bahwa Zarof bersama dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, hendak memberikan uang tersebut kepada 3 Majelis Hakim Kasasi yang akan menyidangkan kasus Ronald Tanur. Jaksa menyebut bahwa uang 5 miliar rupiah itu akan diberikan ke 3 hakim kasasi melalui Hakim Susilo yang dalam sidang kasus Ronald Tanur bertindak sebagai ketua majelis hakim. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan mantan pejabat Mahkamah Agung MA Zarof Richard sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Selasa 11 Februari 2025. Adapun dalam sidang hari ini duduk sebagai terdakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Dalam persidangan hari ini, Zarof Richard mengaku telah memberikan uang sebesar 75 juta rupiah kepada ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Dadi Rahmadi. Dadi Rahmadi merupakan ex-ketua PN Surabaya, pengganti Rudi Suparmono, yang pada 17 April 2024 lalu, Rudi dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kini Rudi juga telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Uang yang diberikan Zarof kepada Dadi berasal dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat.
Ronald Tanur merupakan terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, yang dilakukan di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada 4 Oktober 2023 lalu. Ronald menganiaya Dini hingga meninggal dunia saat keduanya bertengkar. Ronald Tanur dijerat 3 pasal berlapis dan jaksa penuntut umum dari Kejari Surabaya menuntut Ronald Tanur 12 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar restitusi kepada ahli waris Dini sebesar Rp263 juta subsidiar kurungan 6 bulan penjara. Namun Ronald divonis bebas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli 2024 yang kemudian menghebohkan publik. Proses ini berujung penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima suap dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang juga ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan lanjutan sidang suap vonis bebas Ronald Tanur, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Ya, selamat sore rekan Apia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur yang dimana menjerat 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Erik Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanifio pada hari ini Selasa 11 Februari 2025. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 4 orang saksi yang dimana salah satu diantaranya merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, yakni Zarof Richard. Adapun dalam kesaksiannya hari ini, Zarof mengaku pernah memberikan uang kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Dadi Rahmadi, sebesar 75 juta, yang dimana uang itu diperuntukkan untuk biaya sewa rumah yang dibutuhkan oleh Dadi Rahmadi. Dan sebagai informasi Tribunnews dan Navia bahwa Dadi Rahmadi ini merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan yang menggantikan Rudi Suparmono yang dimana pada 17 April 2024 Rudi Suparmono dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan Rudi Suparmono sebagai informasi juga bahwa saat ini sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yakni kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, begitu, yang dimana kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan terkait pemberian uang yang diungkapkan Zarof, bahwa hal itu bermula ketika Zarof bertemu dengan Dadi Rahmadi pada 16 April 2024 usai prosesi pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang baru di sebuah hotel di daerah Surabaya, begitu. Dan pada saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita bahwa membutuhkan uang untuk biaya sewa rumah yang nantinya akan ditempatinya. Dan saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita hal tersebut pada saat dirinya hendak pulang menuju hotel, yang dimana hal itu diungkapkan dalam perjalanan di dalam mobil, begitu. Dan kala itu Dadi, kata Zarof, mengaku membutuhkan uang sebesar 75 juta untuk biaya sewa rumah. Dan kemudian keesokan harinya atau 17 April 2024 saat momen sarapan pagi di sebuah hotel di Surabaya, Zarof kemudian bertemu dengan pengacara Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat, yang kala itu Lisa Rahmat menawarinya untuk membelikan buah tangan, gitu. Saat itu Zarof pun menolak tawaran Lisa dan menyarankannya agar buah tangan itu diberikan dalam bentuk lain. Dan merespon permintaan tersebut, kemudian Lisa, kata Zarof, memberikan uang tunai sebesar 100 juta pada ex pejabat Mahkamah Agung tersebut. Dan setelah mendapatkan uang tersebut, kemudian Zarof lanjut memberitahu kepada Dadi Rahmadi yang sebelumnya meminta tolong untuk bercerita tentang kebutuhannya untuk menyewa rumah, begitu. Dan pada saat itu kemudian Zarof pun menyebutkan bahwa dirinya telah mendapatkan uang, dan kemudian uang yang telah didapatkan tersebut diberikan kepada Dadi Rahmadi. Hanya saja Zarof mengaku bahwa uang
yang diberikan oleh Dade Rahmadi itu berjumlah 75 juta, dan sedangkan uang yang tadinya berjumlah 100 juta yang kemudian 75 juta diberikan kepada Dadi, sementara 25 juta sisanya Zarof ambil untuk keperluan pribadinya. Dan ketika pada saat itu Dade Rahmadi menanyakan sumber uang yang diberikan Zarof tersebut, Zarof menyebutkan tidak menjelaskan secara rinci dari mana uang tersebut ia dapatkan setelah sebelumnya ia sempat bertemu dengan Lisa Rahmat. Hanya saja pada saat itu Zarof mengaku bahwa uang tersebut diberikan oleh sosok Ibu Tiri, yang dimana memang sosok Ibu Tiri ini tertuju pada Lisa Rahmat, meskipun pada saat itu Zarof tidak menyebutkan secara rinci bahwa Ibu Tiri yang ia maksud adalah Lisa Rahmat. Begitu Afiah, dan rekan Tribuners kembali ke studio. Ya, terima kasih Fahmi laporannya. Dan Tribuners, Zarof Richard mengaku sering melihat pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, mondar-mandir di gedung Mahkamah Agung ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kapus Diklat periode 2012 hingga 2022. Barulah setelah Zarof pensiun dari MA, Lisa mulai menghubungi Zarof. Namun ketika ditelusuri lebih jauh oleh jaksa soal latar belakang Lisa saat itu, Zarof mengaku tidak begitu tahu. Ia juga mengatakan tidak tahu secara pasti mengenai pekerjaan dari Lisa yang juga merupakan terdakwa dalam kasus Ronald Tanur. Sementara itu, Zarof Richard didakwa melakukan permufakatan jahat dengan menjanjikan uang sebanyak 5 miliar rupiah untuk diberikan kepada Majelis Hakim Kasasi yang menangani perkara Ronald Tanur. JPU menyebut bahwa Zarof bersama dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, hendak memberikan uang tersebut kepada 3 Majelis Hakim Kasasi yang akan menyidangkan kasus Ronald Tanur. Jaksa menyebut bahwa uang 5 miliar rupiah itu akan diberikan ke 3 hakim kasasi melalui Hakim Susilo yang dalam sidang kasus Ronald Tanur bertindak sebagai ketua majelis hakim. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan mantan pejabat Mahkamah Agung MA Zarof Richard sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Selasa 11 Februari 2025. Adapun dalam sidang hari ini duduk sebagai terdakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Dalam persidangan hari ini, Zarof Richard mengaku telah memberikan uang sebesar 75 juta rupiah kepada ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Dadi Rahmadi. Dadi Rahmadi merupakan ex-ketua PN Surabaya, pengganti Rudi Suparmono, yang pada 17 April 2024 lalu, Rudi dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kini Rudi juga telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Uang yang diberikan Zarof kepada Dadi berasal dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Ronald Tanur merupakan terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, yang dilakukan di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada 4 Oktober 2023 lalu. Ronald menganiaya Dini hingga meninggal dunia saat keduanya bertengkar. Ronald Tanur dijerat 3 pasal berlapis dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya menuntut Ronald Tanur 12 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar restitusi kepada ahli waris Dini sebesar 263 juta rupiah subsidiar kurungan 6 bulan penjara.
Namun Ronald divonis bebas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli 2024 yang kemudian menghebohkan publik. Proses ini berujung penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima suap dari pengacara Ronald Tanur Lisa Rahmat yang juga ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan lanjutan sidang suap vonis bebas Ronald Tanur, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Ya, selamat sore rekan Afia dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur yang dimana menjerat 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Erik Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanifio pada hari ini Selasa 11 Februari 2025. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 orang saksi yang dimana salah satu diantaranya merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, yakni Zarof Richard. Adapun dalam kesaksiannya hari ini, Zarof mengaku pernah memberikan uang kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Dadi Rahmadi, sebesar 75 juta, yang dimana uang itu diperuntukkan untuk biaya sewa rumah yang dibutuhkan oleh Dadi Rahmadi. Dan sebagai informasi Tribunnews dan Navia bahwa Dadi Rahmadi ini merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan yang menggantikan Rudi Suparmono yang dimana pada 17 April 2024 Rudi Suparmono dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan Rudi Suparmono sebagai informasi juga bahwa saat ini sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yakni kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, begitu, yang dimana kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan terkait pemberian uang yang diungkapkan Zarof, bahwa hal itu bermula ketika Zarof bertemu dengan Dadi Rahmadi pada 16 April 2024 usai prosesi pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang baru di sebuah hotel di daerah Surabaya, begitu. Dan pada saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita bahwa membutuhkan uang untuk biaya sewa rumah yang nantinya akan ditempatinya. Dan saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita hal tersebut pada saat dirinya hendak pulang menuju hotel, yang dimana hal itu diungkapkan dalam perjalanan di dalam mobil, begitu. Dan kala itu Dadi, kata Zarof, mengaku membutuhkan uang sebesar 75 juta untuk biaya sewa rumah. Dan kemudian keesokan harinya atau 17 April 2024 saat momen sarapan pagi di sebuah hotel di Surabaya, Zarof kemudian bertemu dengan pengacara Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat, yang dimana kala itu Lisa Rahmat menawarinya untuk membelikan buah tangan. Saat itu Zarof pun menolak tawaran Lisa dan menyarankannya agar buah tangan itu diberikan dalam bentuk lain. Dan merespon permintaan tersebut, kemudian Lisa, kata Zarof, memberikan uang tunai sebesar 100 juta pada ex pejabat Mahkamah Agung tersebut. Dan setelah mendapatkan uang tersebut, kemudian Zarof lanjut memberitahu kepada Dadi Rahmadi yang sebelumnya meminta tolong untuk bercerita tentang kebutuhannya untuk menyewa rumah, begitu. Dan pada saat itu kemudian Zarof pun menyebutkan bahwa dirinya telah mendapatkan uang, dan kemudian uang yang telah didapatkan tersebut diberikan kepada Dadi Rahmadi. Hanya saja Zarof mengaku bahwa uang yang diberikan oleh Dadi Rahmadi itu berjumlah 75 juta, dan sedangkan uang yang tadinya berjumlah 100 juta yang kemudian 75 juta diberikan kepada Dadi, sementara 25 juta sisanya Zarof ambil untuk keperluan pribadinya. Dan ketika pada saat itu Dadi Rahmadi menanyakan sumber uang yang diberikan Zarof tersebut, Zarof menyebutkan tidak menjelaskan secara rinci dari mana uang tersebut ia dapatkan
setelah sebelumnya ia sempat bertemu dengan Lisa Rahmat. Hanya saja pada saat itu Zarof mengaku bahwa uang tersebut diberikan oleh sosok Ibu Tiri, yang dimana memang sosok Ibu Tiri ini tertuju pada Lisa Rahmat, meskipun pada saat itu Zarof tidak menyebutkan secara rinci bahwa Ibu Tiri yang ia maksud adalah Lisa Rahmat. Begitu Afia, dan rekan kembali ke studio. Ya, terima kasih Fahmi laporannya. Dan Tribuners, Zarof Richard mengaku sering melihat pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, mondar-mandir di gedung Mahkamah Agung ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kapus Diklat periode 2012 hingga 2022. Barulah setelah Zarof pensiun dari MA, Lisa mulai menghubungi Zarof. Namun ketika ditelusuri lebih jauh oleh jaksa soal latar belakang Lisa saat itu, Zarof mengaku tidak begitu tahu. Ia juga mengatakan tidak tahu secara pasti mengenai pekerjaan dari Lisa yang juga merupakan terdakwa dalam kasus Ronald Tanur. Sementara itu, Zarof Richard didakwa melakukan permufakatan jahat dengan menjanjikan uang sebanyak 5 miliar rupiah untuk diberikan kepada Majelis Hakim Kasasi yang menangani perkara Ronald Tanur. JPU menyebut bahwa Zarof bersama dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, hendak memberikan uang tersebut kepada 3 Majelis Hakim Kasasi yang akan menyidangkan kasus Ronald Tanur. Jaksa menyebut bahwa uang 5 miliar rupiah itu akan diberikan ke 3 hakim kasasi melalui Hakim Susilo yang dalam sidang kasus Ronald Tanur bertindak sebagai ketua majelis hakim. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan mantan pejabat Mahkamah Agung MA Zarof Richard sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Selasa 11 Februari 2025. Adapun dalam sidang hari ini duduk sebagai terdakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Dalam persidangan hari ini, Zarof Richard mengaku telah memberikan uang sebesar 75 juta rupiah kepada ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Dadi Rahmadi. Dadi Rahmadi merupakan ex-ketua PN Surabaya, pengganti Rudi Suparmono, yang pada 17 April 2024 lalu, Rudi dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kini Rudi juga telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Uang yang diberikan Zarof kepada Dadi berasal dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Ronald Tanur merupakan terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, yang dilakukan di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada 4 Oktober 2023 lalu. Ronald menganiaya Dini hingga meninggal dunia saat keduanya bertengkar. Ronald Tanur dijerat 3 pasal berlapis dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya menuntut Ronald Tanur 12 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar restitusi kepada ahli waris Dini sebesar 263 juta rupiah subsidiar kurungan 6 bulan penjara. Namun Ronald divonis bebas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli 2024 yang kemudian menghebohkan publik. Proses ini berujung penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima suap dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang juga ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan lanjutan sidang suap vonis bebas Ronald Tanur, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya.
Ya, selamat sore rekan Apia dan rekan Tribuners dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur yang dimana menjerat 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanibio pada hari ini Selasa 11 Februari 2025. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 4 orang saksi yang dimana salah satu diantaranya merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, yakni Zarof Richard. Adapun dalam kesaksiannya hari ini, Zarof mengaku pernah memberikan uang kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Dadi Rahmadi, sebesar 75 juta, yang dimana uang itu diperuntukkan untuk biaya sewa rumah yang dibutuhkan oleh Dadi Rahmadi. Dan sebagai informasi Tribuners dan Navia, bahwa Dadi Rahmadi ini merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan yang menggantikan Rudi Suparmono yang dimana pada 17 April 2024 Rudi Suparmono dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan Rudi Suparmono sebagai informasi juga bahwa saat ini sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yakni kasus suap vonis bebas Ronald Tanur begitu, yang dimana kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan terkait pemberian uang yang diungkapkan Zarof, bahwa hal itu bermula ketika Zarof bertemu dengan Dadi Rahmadi pada 16 April 2024 usai prosesi pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang baru di sebuah hotel di daerah Surabaya begitu. Dan pada saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita bahwa membutuhkan uang untuk biaya sewa rumah yang nantinya akan ditempatinya. Dan saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita hal tersebut pada saat dirinya hendak pulang menuju hotel, yang dimana hal itu diungkapkan dalam perjalanan di dalam mobil begitu. Dan karena itu Dadi, kata Zarof, mengaku membutuhkan uang sebesar 75 juta untuk biaya sewa rumah. Dan kemudian keesokan harinya atau 17 April 2024, saat momen sarapan pagi di sebuah hotel di Surabaya, Zarof kemudian bertemu dengan pengacara Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat, yang kala itu Lisa Rahmat menawarinya untuk membelikan buah tangan. Saat itu Zarof pun menolak tawaran Lisa dan menyarankannya agar buah tangan itu diberikan dalam bentuk lain. Dan merespon permintaan tersebut, kemudian Lisa, kata Zarof, memberikan uang tunai sebesar 100 juta pada ex pejabat Mahkamah Agung tersebut. Dan setelah mendapatkan uang tersebut, kemudian Zarof lanjut memberitahu kepada Dadi Rahmadi yang sebelumnya meminta tolong untuk bercerita tentang kebutuhannya untuk menyewa rumah begitu. Dan pada saat itu kemudian Zarof pun menyebutkan bahwa dirinya telah mendapatkan uang, dan kemudian uang yang telah didapatkan tersebut diberikan kepada Dadi Rahmadi. Hanya saja Zarof mengaku bahwa uang yang diberikan oleh Dadi Rahmadi itu berjumlah 75 juta, dan sedangkan uang yang tadinya berjumlah 100 juta yang kemudian 75 juta diberikan kepada Dadi, sementara 25 juta sisanya Zarof ambil untuk keperluan pribadinya. Dan ketika pada saat itu Dadi Rahmadi menanyakan sumber uang yang diberikan Zarof tersebut, Zarof menyebutkan tidak menjelaskan secara rinci dari mana uang tersebut ia dapatkan setelah sebelumnya ia sempat bertemu dengan Lisa Rahmat. Hanya saja pada saat itu Zarof mengaku bahwa uang tersebut diberikan oleh sosok Ibu Tiri, yang dimana memang sosok Ibu Tiri ini tertuju pada Lisa Rahmat, meskipun pada saat itu Zarof tidak menyebutkan secara rinci bahwa Ibu Tiri yang ia maksud adalah Lisa Rahmat. Begitu Afia, dan rekan Tribuners kembali ke studio.
Ya, terima kasih Fahmi laporannya dan Tribuners. Zarof Richard mengaku sering melihat pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat mondar-mandir di gedung Mahkamah Agung ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kapus Diklat periode 2012 hingga 2022. Barulah setelah Zarof pensiun dari MA, Lisa mulai menghubungi Zarof. Namun ketika ditelusuri lebih jauh oleh jaksa soal latar belakang Lisa saat itu, Zarof mengaku tidak begitu tahu. Ia juga mengatakan tidak tahu secara pasti mengenai pekerjaan dari Lisa yang juga merupakan terdakwa dalam kasus Ronald Tanur. Sementara itu, Zarof Richard didakwa melakukan permufakatan jahat dengan menjanjikan uang sebanyak 5 miliar rupiah untuk diberikan kepada Majelis Hakim Kasasi yang menangani perkara Ronald Tanur. JPU menyebut bahwa Zarof bersama dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, hendak memberikan uang tersebut kepada 3 Majelis Hakim Kasasi yang akan menyidangkan kasus Ronald Tanur. Jaksa menyebut bahwa uang 5 miliar rupiah itu akan diberikan ke 3 hakim kasasi melalui Hakim Susilo yang dalam sidang kasus Ronald Tanur bertindak sebagai ketua majelis hakim. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan mantan pejabat Mahkamah Agung MA Zarof Richard sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Selasa 11 Februari 2025. Adapun dalam sidang hari ini duduk sebagai terdakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Dalam persidangan hari ini, Zarof Richard mengaku telah memberikan uang sebesar 75 juta rupiah kepada ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Dadi Rahmadi. Dadi Rahmadi merupakan ex-ketua PN Surabaya, pengganti Rudi Suparmono, yang pada 17 April 2024 lalu, Rudi dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kini Rudi juga telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Uang yang diberikan Zarof kepada Dadi berasal dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Ronald Tanur merupakan terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, yang dilakukan di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada 4 Oktober 2023 lalu. Ronald menganiaya Dini hingga meninggal dunia saat keduanya bertengkar. Ronald Tanur dijerat 3 pasal berlapis dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya menuntut Ronald Tanur 12 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar restitusi kepada ahli waris Dini sebesar 263 juta rupiah subsidiar kurungan 6 bulan penjara. Namun Ronald divonis bebas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli 2024 yang kemudian menghebohkan publik. Proses ini berujung penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima suap dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang juga ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan lanjutan sidang suap vonis bebas Ronald Tanur, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribuners dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur yang dimana menjerat 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo pada hari ini Selasa 11 Februari 2025. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan
4 orang saksi yang dimana salah satu diantaranya merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, yakni Zarof Richard. Adapun dalam kesaksiannya hari ini, Zarof mengaku pernah memberikan uang kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Dadi Rahmadi, sebesar 75 juta, yang dimana uang itu diperuntukkan untuk biaya sewa rumah yang dibutuhkan oleh Dadi Rahmadi. Dan sebagai informasi Tribuners dan Navia, bahwa Dadi Rahmadi ini merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan yang menggantikan Rudi Suparmono, yang dimana pada 17 April 2024 Rudi Suparmono dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan Rudi Suparmono sebagai informasi juga bahwa saat ini sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yakni kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, begitu, yang dimana kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan terkait pemberian uang yang diungkapkan Zarof, bahwa hal itu bermula ketika Zarof bertemu dengan Dadi Rahmadi pada 16 April 2024 usai prosesi pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang baru di sebuah hotel di daerah Surabaya, begitu. Dan pada saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita bahwa membutuhkan uang untuk biaya sewa rumah yang nantinya akan ditempatinya. Dan saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita hal tersebut pada saat dirinya hendak pulang menuju hotel, yang dimana hal itu diungkapkan dalam perjalanan di dalam mobil, begitu. Dan kala itu Dadi, kata Zarof, mengaku membutuhkan uang sebesar 75 juta untuk biaya sewa rumah. Dan kemudian keesokan harinya atau 17 April 2024, saat momen sarapan pagi di sebuah hotel di Surabaya, Zarof kemudian bertemu dengan pengacara Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat, yang kala itu Lisa Rahmat menawarinya untuk membelikan buah tangan. Saat itu Zarof pun menolak tawaran Lisa dan menyarankannya agar buah tangan itu diberikan dalam bentuk lain. Dan merespon permintaan tersebut, kemudian Lisa, kata Zarof, memberikan uang tunai sebesar 100 juta pada ex pejabat Mahkamah Agung tersebut. Dan setelah mendapatkan uang tersebut, kemudian Zarof lanjut memberitahu kepada Dadi Rahmadi yang sebelumnya meminta tolong untuk bercerita tentang kebutuhannya untuk menyewa rumah, begitu. Dan pada saat itu kemudian Zarof pun menyebutkan bahwa dirinya telah mendapatkan uang, dan kemudian uang yang telah didapatkan tersebut diberikan kepada Dadi Rahmadi. Hanya saja Zarof mengaku bahwa uang yang diberikan oleh Dadi Rahmadi itu berjumlah 75 juta, dan sedangkan uang yang tadinya berjumlah 100 juta yang kemudian 75 juta diberikan kepada Dadi, sementara 25 juta sisanya Zarof ambil untuk keperluan pribadinya. Dan ketika pada saat itu Dadi Rahmadi menanyakan sumber uang yang diberikan Zarof tersebut, Zarof menyebutkan tidak menjelaskan secara rinci dari mana uang tersebut ia dapatkan setelah sebelumnya ia sempat bertemu dengan Lisa Rahmat. Hanya saja pada saat itu Zarof mengaku bahwa uang tersebut diberikan oleh sosok Ibu Tiri, yang dimana memang sosok Ibu Tiri ini tertuju pada Lisa Rahmat, meskipun pada saat itu Zarof tidak menyebutkan secara rinci bahwa Ibu Tiri yang ia maksud adalah Lisa Rahmat. Begitu Afiah dan rekan Tribuners, kembali ke studio. Ya, terima kasih Fahmi laporannya. Dan Tribuners, Zarof Richard mengaku sering melihat pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, mondar-mandir di gedung Mahkamah Agung ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kapus Diklat periode 2012 hingga 2022. Barulah setelah Zarof pensiun dari MA, Lisa mulai menghubungi Zarof. Namun ketika ditelusuri lebih jauh oleh jaksa soal latar belakang Lisa saat itu, Zarof mengaku tidak begitu tahu. Ia juga mengatakan tidak tahu secara pasti mengenai pekerjaan dari Lisa yang juga merupakan terdakwa dalam kasus Ronald Tanur.
Sementara itu, Zarov Richard didakwa melakukan permufakatan jahat dengan menjanjikan uang sebanyak 5 miliar rupiah untuk diberikan kepada Majelis Hakim Kasasi yang menangani perkara Ronald Tanur. JPU menyebut bahwa Zarov bersama dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, hendak memberikan uang tersebut kepada 3 majelis hakim kasasi yang akan menyidangkan kasus Ronald Tanur. Jaksa menyebut bahwa uang 5 miliar rupiah itu akan diberikan ke 3 hakim kasasi melalui Hakim Susilo yang dalam sidang kasus Ronald Tanur bertindak sebagai ketua majelis hakim. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan mantan pejabat Mahkamah Agung MA Zarov Richard sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Selasa 11 Februari 2025. Adapun dalam sidang hari ini duduk sebagai terdakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Dalam persidangan hari ini, Zarov Richard mengaku telah memberikan uang sebesar 75 juta rupiah kepada ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Dadi Rahmadi. Dadi Rahmadi merupakan ex-ketua PN Surabaya, pengganti Rudi Suparmono, yang pada 17 April 2024 lalu, Rudi dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kini Rudi juga telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Uang yang diberikan Zarov kepada Dadi berasal dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Ronald Tanur merupakan terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, yang dilakukan di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada 4 Oktober 2023 lalu. Ronald menganiaya Dini hingga meninggal dunia saat keduanya bertengkar. Ronald Tanur dijerat 3 pasal berlapis dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya menuntut Ronald Tanur 12 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar restitusi kepada ahli waris Dini sebesar 263 juta rupiah subsidiar kurungan 6 bulan penjara. Namun Ronald divonis bebas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli 2024 yang kemudian menghebohkan publik. Proses ini berujung penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima suap dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang juga ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan lanjutan sidang suap vonis bebas Ronald Tanur, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribuners dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur yang dimana menjerat 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo pada hari ini Selasa 11 Februari 2025. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 orang saksi yang dimana salah satu diantaranya merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, yakni Zarov Richard. Adapun dalam kesaksiannya hari ini, Zarov mengaku pernah memberikan uang kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Dadi Rahmadi, sebesar 75 juta, yang dimana uang itu diperuntukkan untuk biaya sewa rumah yang dibutuhkan oleh Dadi Rahmadi. Dan sebagai informasi Tribuners dan Navia bahwa Dadi Rahmadi ini merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan yang menggantikan
Suparmono yang dimana pada 17 April 2024 Rudi Suparmono dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Rudi Suparmono sebagai informasi juga bahwa saat ini sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yakni kasus suap vonis bebas Ronald Tanur begitu, yang dimana kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan terkait pemberian uang yang diungkapkan Zarof, bahwa hal itu bermula ketika Zarof bertemu dengan Dadi Rahmadi pada 16 April 2024 usai prosesi pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang baru di sebuah hotel di daerah Surabaya begitu. Dan pada saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita bahwa membutuhkan uang untuk biaya sewa rumah yang nantinya akan ditempatinya. Dan saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita hal tersebut pada saat dirinya hendak pulang menuju hotel, yang dimana hal itu diungkapkan dalam perjalanan di dalam mobil begitu. Dan kala itu Dadi, kata Zarof, mengaku membutuhkan uang sebesar 75 juta untuk biaya sewa rumah. Dan kemudian keesokan harinya atau 17 April 2024 saat momen sarapan pagi di sebuah hotel di Surabaya, Zarof kemudian bertemu dengan pengacara Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat, yang kala itu Lisa Rahmat menawarinya untuk membelikan buah tangan gitu. Saat itu Zarof pun menolak tawaran Lisa dan menyarankannya agar buah tangan itu diberikan dalam bentuk lain. Dan merespon permintaan tersebut, kemudian Lisa, kata Zarof, memberikan uang tunai sebesar 100 juta pada ex pejabat Mahkamah Agung tersebut. Dan setelah mendapatkan uang tersebut, kemudian Zarof lanjut memberitahu kepada Dadi Rahmadi yang sebelumnya meminta tolong untuk bercerita tentang kebutuhannya untuk menyewa rumah begitu. Dan pada saat itu kemudian Zarof pun menyebutkan bahwa dirinya telah mendapatkan uang, dan kemudian uang yang telah didapatkan tersebut diberikan kepada Dadi Rahmadi. Hanya saja Zarof mengaku bahwa uang yang diberikan oleh Dadi Rahmadi itu berjumlah 75 juta, dan sedangkan uang yang tadinya berjumlah 100 juta yang kemudian 75 juta diberikan kepada Dadi, sementara 25 juta sisanya Zarof ambil untuk keperluan pribadinya. Dan ketika pada saat itu Dadi Rahmadi menanyakan sumber uang yang diberikan Zarof tersebut, Zarof menyebutkan tidak menjelaskan secara rinci dari mana uang tersebut ia dapatkan setelah sebelumnya ia sempat bertemu dengan Lisa Rahmat. Hanya saja pada saat itu Zarof mengaku bahwa uang tersebut diberikan oleh sosok Ibu Tiri, yang dimana memang sosok Ibu Tiri ini tertuju pada Lisa Rahmat, meskipun pada saat itu Zarof tidak menyebutkan secara rinci bahwa Ibu Tiri yang ia maksud adalah Lisa Rahmat. Begitu Afiah, dan rekan Tribuners kembali ke studio. Ya, terima kasih Fahmi laporannya. Dan Tribuners, Zarof Richard mengaku sering melihat pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, mondar-mandir di gedung Mahkamah Agung ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kapus Diklat periode 2012 hingga 2022. Barulah setelah Zarof pensiun dari MA, Lisa mulai menghubungi Zarof. Namun ketika ditelusuri lebih jauh oleh jaksa soal latar belakang Lisa saat itu, Zarof mengaku tidak begitu tahu. Ia juga mengatakan tidak tahu secara pasti mengenai pekerjaan dari Lisa yang juga merupakan terdakwa dalam kasus Ronald Tanur. Sementara itu, Zarof Richard didakwa melakukan permufakatan jahat dengan menjanjikan uang sebanyak 5 miliar rupiah untuk diberikan kepada Majelis Hakim Kasasi yang menangani perkara Ronald Tanur. JPU menyebut bahwa Zarof bersama dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, hendak memberikan uang tersebut kepada 3 Majelis Hakim Kasasi yang akan menyidangkan kasus Ronald Tanur. Jaksa menyebut bahwa uang 5 miliar rupiah itu akan diberikan ke 3 hakim kasasi melalui Hakim Susilo yang dalam sidang kasus Ronald Tanur bertindak sebagai ketua majelis hakim.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan mantan pejabat Mahkamah Agung MA Zarof Richard sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Selasa 11 Februari 2025. Adapun dalam sidang hari ini duduk sebagai terdakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Dalam persidangan hari ini, Zarof Richard mengaku telah memberikan uang sebesar 75 juta rupiah kepada ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Dadi Rahmadi. Dadi Rahmadi merupakan ex-ketua PN Surabaya, pengganti Rudi Suparmono, yang pada 17 April 2024 lalu, Rudi dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kini Rudi juga telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Uang yang diberikan Zarof kepada Dadi berasal dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Ronald Tanur merupakan terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, yang dilakukan di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada 4 Oktober 2023 lalu. Ronald menganiaya Dini hingga meninggal dunia saat keduanya bertengkar. Ronald Tanur dijerat 3 pasal berlapis dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya menuntut Ronald Tanur 12 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar restitusi kepada ahli waris Dini sebesar 263 juta rupiah subsidiar kurungan 6 bulan penjara. Namun Ronald divonis bebas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli 2024 yang kemudian menghebohkan publik. Proses ini berujung penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima suap dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang juga ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan lanjutan sidang suap vonis bebas Ronald Tanur, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Selamat sore rekan Apvia dan rekan Tribuners dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur yang dimana menjerat 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo pada hari ini Selasa 11 Februari 2025. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 orang saksi yang dimana salah satu diantaranya merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, yakni Zarof Richard. Adapun dalam kesaksiannya hari ini, Zarof mengaku pernah memberikan uang kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Dadi Rahmadi, sebesar 75 juta, yang dimana uang itu diperuntukkan untuk biaya sewa rumah yang dibutuhkan oleh Dadi Rahmadi. Dan sebagai informasi Tribuners dan Apvia bahwa Dadi Rahmadi ini merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan yang menggantikan Rudi Suparmono yang dimana pada 17 April 2024 Rudi Suparmono dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan Rudi Suparmono sebagai informasi juga bahwa saat ini sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yakni kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, begitu, yang dimana kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan terkait pemberian uang yang diungkapkan Zarof, bahwa hal itu bermula ketika Zarof bertemu dengan Dadi Rahmadi pada 16 April 2024 usai prosesi pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang baru di
sebuah hotel di daerah Surabaya begitu. Dan pada saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita bahwa membutuhkan uang untuk biaya sewa rumah yang nantinya akan ditempatinya. Dan saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita hal tersebut pada saat dirinya hendak pulang menuju hotel, yang dimana hal itu diungkapkan dalam perjalanan di dalam mobil begitu. Dan karena itu Dadi, kata Zarof, mengaku membutuhkan uang sebesar 75 juta untuk biaya sewa rumah. Dan kemudian keesokan harinya atau 17 April 2024, saat momen sarapan pagi di sebuah hotel di Surabaya, Zarof kemudian bertemu dengan pengacara Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat, yang kala itu Lisa Rahmat menawarinya untuk membelikan buah tangan gitu. Saat itu Zarof pun menolak tawaran Lisa dan menyarankannya agar buah tangan itu diberikan dalam bentuk lain. Dan merespon permintaan tersebut, kemudian Lisa, kata Zarof, memberikan uang tunai sebesar 100 juta pada ex pejabat Mahkamah Agung tersebut. Dan setelah mendapatkan uang tersebut, kemudian Zarof lanjut memberitahu kepada Dadi Rahmadi yang sebelumnya meminta tolong untuk bercerita tentang kebutuhannya untuk menyewa rumah begitu. Dan pada saat itu kemudian Zarof pun menyebutkan bahwa dirinya telah mendapatkan uang, dan kemudian uang yang telah didapatkan tersebut diberikan kepada Dadi Rahmadi. Hanya saja Zarof mengaku bahwa uang yang diberikan oleh Dadi Rahmadi itu berjumlah 75 juta, dan sedangkan uang yang tadinya berjumlah 100 juta yang kemudian 75 juta diberikan kepada Dadi, sementara 25 juta sisanya Zarof ambil untuk keperluan pribadinya. Dan ketika pada saat itu Dadi Rahmadi menanyakan sumber uang yang diberikan Zarof tersebut, Zarof menyebutkan tidak menjelaskan secara rinci dari mana uang tersebut ia dapatkan setelah sebelumnya ia sempat bertemu dengan Lisa Rahmat. Hanya saja pada saat itu Zarof mengaku bahwa uang tersebut diberikan oleh sosok Ibu Tiri, yang dimana memang sosok Ibu Tiri ini tertuju pada Lisa Rahmat, meskipun pada saat itu Zarof tidak menyebutkan secara rinci bahwa Ibu Tiri yang ia maksud adalah Lisa Rahmat. Begitu Afiah dan rekan Tribuners, kembali ke studio. Ya, terima kasih Fahmi laporannya. Dan Tribuners, Zarof Richard mengaku sering melihat pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, mondar-mandir di gedung Mahkamah Agung ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kapus Diklat periode 2012 hingga 2022. Barulah setelah Zarof pensiun dari MA, Lisa mulai menghubungi Zarof. Namun ketika ditelusuri lebih jauh oleh jaksa soal latar belakang Lisa saat itu, Zarof mengaku tidak begitu tahu. Ia juga mengatakan tidak tahu secara pasti mengenai pekerjaan dari Lisa yang juga merupakan terdakwa dalam kasus Ronald Tanur. Sementara itu, Zarof Richard didakwa melakukan permufakatan jahat dengan menjanjikan uang sebanyak 5 miliar rupiah untuk diberikan kepada Majelis Hakim Kasasi yang menangani perkara Ronald Tanur. JPU menyebut bahwa Zarof bersama dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, hendak memberikan uang tersebut kepada 3 Majelis Hakim Kasasi yang akan menyidangkan kasus Ronald Tanur. Jaksa menyebut bahwa uang 5 miliar rupiah itu akan diberikan ke 3 hakim kasasi melalui Hakim Susilo yang dalam sidang kasus Ronald Tanur bertindak sebagai ketua majelis hakim. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili.
Tribuners Jaksa Penuntut Umum JPU menghadirkan mantan pejabat Mahkamah Agung MA Zarof Richard sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Selasa 11 Februari 2025. Adapun dalam sidang hari ini duduk sebagai terdakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Dalam persidangan hari ini, Zarof Richard mengaku telah memberikan uang sebesar 75 juta rupiah kepada ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Dadi Rahmadi. Dadi Rahmadi merupakan ex-ketua PN Surabaya, pengganti Rudi Suparmono, yang pada 17 April 2024 lalu, Rudi dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kini Rudi juga telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Uang yang diberikan Zarof kepada Dadi berasal dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Ronald Tanur merupakan terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, yang dilakukan di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada 4 Oktober 2023 lalu. Ronald menganiaya Dini hingga meninggal dunia saat keduanya bertengkar. Ronald Tanur dijerat 3 pasal berlapis dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya menuntut Ronald Tanur 12 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar restitusi kepada ahli waris Dini sebesar 263 juta rupiah subsidiar kurungan 6 bulan penjara. Namun Ronald divonis bebas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli 2024 yang kemudian menghebohkan publik. Proses ini berujung penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima suap dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, yang juga ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan lanjutan sidang suap vonis bebas Ronald Tanur, kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Fahmi Ramadan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Fahmi, laporannya. Ya, selamat sore rekan Apia dan rekan Tribuners dimanapun berada. Pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur yang dimana menjerat 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Erintua Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo pada hari ini Selasa 11 Februari 2025. Dan dalam sidang lanjutan pada hari ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 orang saksi yang dimana salah satu diantaranya merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung, yakni Zarof Richard. Adapun dalam kesaksiannya hari ini, Zarof mengaku pernah memberikan uang kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Dadi Rahmadi, sebesar 75 juta, yang dimana uang itu diperuntukkan untuk biaya sewa rumah yang dibutuhkan oleh Dadi Rahmadi. Dan sebagai informasi Tribuners dan Navia bahwa Dadi Rahmadi ini merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan yang menggantikan Rudi Suparmono yang dimana pada 17 April 2024 Rudi Suparmono dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan Rudi Suparmono sebagai informasi juga bahwa saat ini sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yakni kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, begitu, yang dimana kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan terkait pemberian uang yang diungkapkan Zarof bahwa hal itu bermula ketika Zarof bertemu dengan Dadi Rahmadi pada 16 April 2024 usai prosesi pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang baru di sebuah hotel di daerah Surabaya, begitu. Dan pada saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita bahwa membutuhkan uang untuk biaya sewa rumah yang nantinya akan ditempatinya. Dan saat itu Dadi, kata Zarof, bercerita hal tersebut pada saat dirinya hendak pulang menuju hotel, yang dimana hal itu diungkapkan dalam perjalanan di dalam mobil, begitu. Dan karena itu Dadi, kata Zarof, mengaku membutuhkan uang sebesar 75 juta untuk biaya sewa rumah. Dan kemudian keesokan harinya atau 17 April 2024
saat momen sarapan pagi di sebuah hotel di Surabaya, Zarof kemudian bertemu dengan pengacara Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat, yang kala itu Lisa Rahmat menawarinya untuk membelikan buah tangan. Saat itu Zarof pun menolak tawaran Lisa dan menyarankannya agar buah tangan itu diberikan dalam bentuk lain. Dan merespon permintaan tersebut, kemudian Lisa, kata Zarof, memberikan uang tunai sebesar 100 juta pada ex pejabat Mahkamah Agung tersebut. Dan setelah mendapatkan uang tersebut, kemudian Zarof lanjut memberitahu kepada Dadi Rahmadi yang sebelumnya meminta tolong untuk bercerita tentang kebutuhannya untuk menyewa rumah begitu. Dan pada saat itu kemudian Zarof pun menyebutkan bahwa dirinya telah mendapatkan uang, dan kemudian uang yang telah didapatkan tersebut diberikan kepada Dadi Rahmadi. Hanya saja Zarof mengaku bahwa uang yang diberikan oleh Dadi Rahmadi itu berjumlah 75 juta, dan sedangkan uang yang tadinya berjumlah 100 juta yang kemudian 75 juta diberikan kepada Dadi, sementara 25 juta sisanya Zarof ambil untuk keperluan pribadinya. Dan ketika pada saat itu Dadi Rahmadi menanyakan sumber uang yang diberikan Zarof tersebut, Zarof menyebutkan tidak menjelaskan secara rinci dari mana uang tersebut ia dapatkan setelah sebelumnya ia sempat bertemu dengan Lisa Rahmat. Hanya saja pada saat itu Zarof mengaku bahwa uang tersebut diberikan oleh sosok Ibu Tiri, yang dimana memang sosok Ibu Tiri ini tertuju pada Lisa Rahmat, meskipun pada saat itu Zarof tidak menyebutkan secara rinci bahwa Ibu Tiri yang ia maksud adalah Lisa Rahmat. Begitu Afiah, dan rekan Tribuners kembali ke studio. Ya, terima kasih Fahmi laporannya. Dan Tribuners, Zarof Richard mengaku sering melihat pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, mondar-mandir di gedung Mahkamah Agung ketika ia masih menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kapus Diklat periode 2012 hingga 2022. Barulah setelah Zarof pensiun dari MA, Lisa mulai menghubungi Zarof. Namun ketika ditelusuri lebih jauh oleh jaksa soal latar belakang Lisa saat itu, Zarof mengaku tidak begitu tahu. Ia juga mengatakan tidak tahu secara pasti mengenai pekerjaan dari Lisa yang juga merupakan terdakwa dalam kasus Ronald Tanur. Sementara itu, Zarof Richard didakwa melakukan permufakatan jahat dengan menjanjikan uang sebanyak 5 miliar rupiah untuk diberikan kepada Majelis Hakim Kasasi yang menangani perkara Ronald Tanur. JPU menyebut bahwa Zarof bersama dengan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, hendak memberikan uang tersebut kepada 3 Majelis Hakim Kasasi yang akan menyidangkan kasus Ronald Tanur. Jaksa menyebut bahwa uang 5 miliar rupiah itu akan diberikan ke 3 hakim kasasi melalui Hakim Susilo yang dalam sidang kasus Ronald Tanur bertindak sebagai ketua majelis hakim. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan